Kisah ini menceritakan tentang kebutuhan hidup antara mertua dan menantu yang telah lama hilang. Sang mertua, yang sudah lama menjanda, menjadi begitu sunyi batinnya sehingga ia membutuhkan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan batinnya yang tak terpenuhi. Sedangkan sang menantu, karena seringnya ditinggal sang istri, ia juga merasa seakan hidup dalam kesuraman karena kebutuhannya itu yang seringkali tak ia dapatkan. Hingga pada akhirnya, sang menantu dan mertua mendapatkan jalan keluar dan juga jawaban dari permasalahan mereka berdua. Ratih adalah seorang ibu mertua yang sudah berusia 51 tahun. Namun walaupun begitu, pesonanya masih terpancar dengan anggun. Kulitnya terlihat sehat dan bugar berkat perawatan yang dilakukan olehnya. Sorot matanya memancarkan ketegasan seorang wanita mandiri. Namun di balik itu semua ada kehampaan yang selama ini ia rasakan setelah suaminya meninggal 5 tahun lalu. Sekarang Ratih tinggal dengan anak semata wayangnya dan juga sang menantu di rumah milik Ratih. Menantunya bernama Fauzan. Ia adalah seorang pria yang berusia 31 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar di kotanya. Sejak menikah dengan Bella setahun lalu, ia sudah menganggap mertuanya seperti ibu sendiri. Begitupun sebaliknya. Bella sendiri adalah seorang wanita karir yang sangat sibuk dengan pekerjaannya karena ia menjabat sebagai manajer di sebuah perusahaan yang juga lumayan besar, sehingga membuatnya sering pulang larut malam dan bahkan terkadang ia harus bepergian keluar kota. Karena kesibukan Bella inilah, Ratih dan Fauzan sering menghabiskan waktu berdua di rumah. Awalnya, Ratih menganggap Fauzan sebagai menantu pada umumnya, tetapi dengan perlahan, entah kenapa perasaannya mulai berubah. Setiap kali melihat Fauzan, ada sesuatu yang bergejolak dalam batin Ratih. Setiap kali mendengar suaranya yang lembut dan juga perhatian yang tulus dari menantunya itu, seakan ada rasa nyaman yang menyelimuti hatinya, seakan seperti keakraban yang lebih dari sekedar ibu mertua dan menantu. Suatu malam, ketika Bella harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaannya, rumah itu hanya dihuni oleh Ratih dan Fauzan. Setelah makan malam bersama, Ratih duduk di sofa ruang tamu sambil bersantai dan memandang layar televisi. Walaupun pandangannya tertuju pada TV, namun pikirannya seakan dipenuhi bayangan Fauzan. Tak lama kemudian, Fauzan datang dengan 2 cangkir teh hangat di tangannya. "Ini tehnya, Bu, supaya lebih rileks," ujarnya. Ratih tersenyum kecil menerima cangkir tersebut. "Makasih ya Fauzan, kamu memang perhatian banget," ucap Ratih. Fauzan duduk cukup dekat dengannya sehingga Ratih bisa mencium aromanya yang begitu segar. Dan entah mengapa jantungnya mulai berdebar tak karuan. "Bu, kelihatan lelah. Malam ini lagi banyak pikirannya?" tanya Fauzan dengan nada lembut. "Enggak kok, Ibu aman-aman aja," sahut Ratih. Mereka pun mulai berbincang dengan obrolan sederhana. Tapi lama-lama pembicaraan itu semakin mendalam. "Bu, pasti sering merasa kesepiannya setelah ayah meninggal?" tanya Fauzan dengan hati-hati. Ratih kemudian menatapnya dengan pandangan kosong. "Awalnya emang sulit, tapi ibu berusaha terbiasa. Apalagi sekarang ada kamu dan Bella yang tinggal di rumah, rasanya tidak terlalu begitu sepi," jawab Ratih dengan tersenyum. "Saya senang bisa menemani ibu," ucap Fauzan. Kata-kata itu begitu sederhana. Tapi entah mengapa batin Ratih terasa hangat. Matanya menatap Fauzan dengan penuh arti, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia pendam. Namun cepat-cepat ia mengalihkan pandangannya. Ia tersadar, tak seharusnya ia merasa seperti itu. Malam itu setelah Ratih masuk ke ruangannya, ia duduk termenung di tempat pembaringannya sendiri. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan ini sungguh sangat tidak wajar. Ia sadar Fauzan adalah suami dari anaknya sendiri. Tapi entah mengapa batinnya justru bergejolak setiap kali dekat dengan menantunya itu. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Ia harus mengendalikan dirinya agar tak terjadi hal yang tidak wajar. Kendati demikian, semakin ia mencoba mencegahnya, semakin kuat pula gejolak itu tumbuh di hatinya. Ia mulai memperhatikan setiap detail tentang Fauzan, dari senyumannya, caranya berbicara, bahkan cara dia bersikap lembut kepadanya. Hatinya mulai diliputi kegalauan. Haruskah ia mengubur dalam-dalam perasaannya itu, ataukah ia akan membiarkannya begitu saja, meski ia tahu hal itu begitu berisiko?
Dan malam itu juga, Fauzan juga merasakan sesuatu yang aneh saat berbicara dengan mertuanya itu. Ada keakraban yang berbeda. Ketika itu ia memang mengakui, jika ibu mertuanya itu adalah wanita yang luar biasa cantik, anggun, dan juga penuh perhatian. Namun ia hanya sebatas kagum seperti biasa, tak ada yang lebih. Tapi mengapa sekarang hatinya mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar seorang mertua? Tidak, ini tidak boleh terjadi, pikirnya. Ia begitu mencintai Bella, istrinya. Tapi gejolak hatinya itu tak bisa mengabaikan tatapan mata Ratih yang begitu dalam. Pagi pun tiba. Ratih berdiri di depan cermin kamarnya seraya memandangi bayangannya sendiri. Dia masih mengenakan daster sederhana yang berbahan tipis dan berwarna biru muda. Rambutnya tergerai dengan lembut. Matanya terus menatap bayangannya di cermin. Ia mencoba mencari jawaban atas kegelisahan yang telah mengerubungi hatinya sejak tadi malam. Ini salah, bisiknya pelan. Aku tidak boleh seperti ini. Namun, seberapa keras pun ia berusaha menolak perasaan itu, justru semakin kuat. Ia mengingat kembali tatapan mata Fauzan, dan juga suara lembutnya, bahkan senyumannya yang menenangkan. Ia berusaha menenangkan diri, hari ini ia harus bersikap seperti biasa. Ia pun keluar dari ruangannya. Aroma kopi menyeruak ke dalam hidungnya yang tengah melangkah ke dapur. Ia menjumpai Fauzan yang tengah sibuk membuat sarapan pagi dengan senyum ramahnya. Ratih mencoba mengontrol dirinya dan ia harus bersikap biasa pagi ini. Loh, kok kamu yang nyiapin sarapannya? Ucap Ratih. Iya Bu, sahut Fauzan. Bella masih di luar kota, jadi biar saya yang menyiapkan sarapan. Ibu duduk saja, tambah Fauzan. Ratih mengangguk pelan dengan duduk di meja makan sambil memperhatikan menantunya itu. Fauzan sedang memasak dengan mengenakan kaos singlet dan juga celana bola. Ratih yang sedang duduk di situ menelan ludah melihat Fauzan yang sedang memasak itu. Gejolak batinnya semakin menguat. Tak lama kemudian, Fauzan datang dengan sepiring nasi goreng dan secangkir teh. Ini Bu, silakan, ucapnya sambil meletakkan sarapan di hadapan Ratih. Makasih ya, sahut Ratih dalam keheningan. Sesekali Ratih mencoba mencuri pandang ke arah Fauzan. Namun setiap kali mata mereka bertemu, Ratih buru-buru mengalihkan pandangannya. Percikan perasaan pun tak bisa terhindarkan. Pagi itu hujan mulai turun cukup deras. Rina duduk di ruang tamu sembari membaca buku. Fauzan yang mengambil tengah cuti bekerja hari itu beranjak ke tempat di mana Ratih berada. Bu, Ibu suka hujan? Tanya Fauzan tiba-tiba, yang mengejutkan Ratih. Ratih tersenyum dengan senyuman yang penuh arti. Dulu waktu ibu masih muda, ibu suka banget berdiri di bawah hujan. Rasanya begitu menyenangkan dan juga begitu damai, ungkap Ratih. Tiba-tiba terdengar suara petir yang cukup keras dan secara refleks, Ratih tersentak dengan suara gemuruhnya petir. Ia secara spontan memegangi Fauzan dan tak pelak membuat mereka berdua terdiam. Ratih bisa merasakan kedamaian. Saat itu Ratih seharusnya menarik tangannya. Tapi entah kenapa tangannya seakan kaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap mereka pun saling bertatapan dengan tatapan yang memiliki makna. Sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang selama ini mereka coba hindari. Dengan suara terdengar bergetar, Ratih tersadar dan segera menarik tangannya. Maaf Ibu harus ke ruangan Ibu, ujarnya buru-buru, lalu beranjak pergi. Fauzan hanya bisa menatap ibu mertuanya yang berlalu dengan tergesa-gesa. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi saat itu. Ada sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Di ruangannya, Ratih menarik nafas panjang. Ia mencoba menyadarkan dirinya tentang apa yang baru saja terjadi. Ia menutup mata rapat-rapat berusaha menenangkan dirinya. Ini sungguh tak boleh terjadi, pikirnya. Ia harus menghindari menantunya itu. Namun bagaimana bisa ia menghindarinya, sedangkan mereka tinggal serumah. Saat malam tiba, ia masuk ke ruangannya lebih awal dan mengunci pintu. Namun pikirannya terus melayang-layang tak ubah dengan Fauzan. Ia pun merasakan kegelisahan yang sama. Fauzan mencoba memejamkan mata. Tapi bayangan wajah mertuanya itu terus saja bermunculan dalam benaknya.